Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raka Noval Rafid dengan akhir NIM 0056. Eh, Sini saya akan membuat tugas video analisis statistik menggunakan aplikasi SmartLS 3.0. Langsung saja. Nah, ini saya sudah menaruh variabel-variabel di dalam sini. Kita akan membuat kerangka ini. Nah, ini kita selanjutnya karena saya sudah menaruhnya di sini, kita hubungkan variabel x1 ini ke mediasi, x2 ke mediasi, x3 ke mediasi, mediasi ke y. Nah, x1 ke variabel y, x2 ke variabel y, x3 ke variabel y. Nah, ini karena sudah kita hubungkan dan menjadi biru, kita hitung langsung klik mata S. Nah, kita lihat overloadingnya. Nah, ini dikatakan valid karena lebih dari 0,7. Nah, ini tidak lebih dari 0,7 maka tidak valid. Nah, ini juga tidak valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid. Nah, data yang tidak valid ini kita hapus karena saya ingin data tersebut valid semua. Nah, akan memudahkan kita untuk analisisnya nanti. Nah, ini kita hapus, IR1 kita hapus, IO2 kita hapus, UI2 kita hapus. Nah, ini kita tampilkan lagi. Nah, DF4 tadi merah tidak valid, hapus, DF5 juga, dan yang terakhir DF8. Nah, kita hitung lagi katanya. Jika sudah hijau maka data tersebut semuanya valid. Kita buktikan. Nah, ini sudah valid. Selanjutnya yaitu, nah ini, menurut Yono, jika data tersebut lebih dari 0,7 maka valid. Oke, selanjutnya yaitu kita cari AV atau average variance extract. Nah, dibagi sini. Nah, ini. Nah, AV ini dan semua variabelnya, dari semua variabel semuanya valid karena lebih dari 0,5. Ini valid. Nah, ini dikatakan valid. Oke, selanjutnya yaitu validitas diskriminan. Validitas diskriminan. Nah, ini cross-loading. Nah, ini data dari variabel itu sendiri lebih dari data variabel yang lainnya. 8 semuanya 0,8. Nah, di bawahnya ini 0,8, 0,7. Nah, di bawah ini lebih di bawah dari variabel yang ada di sini, variabel itu sendiri. Nah, ini juga information narrowing, ini information overload, nah information redundancy. Nah, ini seperti ini. Data dari distribution lebih besar dari data variabel yang lainnya. Ini juga IN, nah IO juga, redundancy juga, dan research intention juga. Nah, jadi menurut Wiono dikatakan valid atau diskriminan apabila data dari variabel yang variabel ini, variabel yang kita cek lebih besar daripada variabel yang lainnya. Nah, bisa dikatakan diskriminan atau valid. Selanjutnya Fornell-Larker sebelahnya. Nah, Fornell-Larker ini menunjukkan nilai akar AV setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar satu konstruk dengan konstruk lainnya. Nah, ini
data dissatisfaction lebih besar dari data variabel yang lainnya. Ini juga, nah ini juga, ini overload juga, nah ini redundancy juga, nah, dan dissatisfaction juga. Oke, selanjutnya yaitu ini latent variable correlation. Ini dan juga AV, data AV dan data AV di akar. Ini latent variable correlation. Kita cek. Nah, ini latent variable correlation. Nah, ini data ini. Nah, kita taruh di sini. Nah, menurut Hamid dan Anwar, dapat dikatakan apabila korelasi satu variabel terhadap variabel lainnya kurang dari nilai akar AV variabel tersebut. Nah, ini kurang dari nilai akar kuadrat AV variabel tersebut. Nah, information narrowing datanya 0,83 ini, 0,8823 ini lebih besar dari nilai AV variabel yang lainnya. Nah, ini juga AV akar information redundancy lebih besar datanya 0,899 lebih besar dari variabel lainnya. Nah, overload juga, overload lebih besar datanya dari variabel lainnya dan dikatakan valid. Nah, ini semua data dari yang kita masukkan tadi semuanya valid AV akarnya. Nah, kita lanjut ke pengujian reliabilitas. Kita masuk ke kelompok alpha. Nah, kelompok alpha ini. Nah, dikatakan ini yang hijau ini valid dan yang merah ini tidak valid. Dikatakan valid karena data tersebut lebih dari 0,7. Nah, ini lebih dari 0,7. Nah, data dari variabel information overload ini kurang dari 0,7. Tidak lebih dari 0,7 maka tidak valid. Nah, jadi data yang valid ada 4 variabel dan 1 data tidak reliable. Nah, ini semuanya reliable, dissatisfaction reliable, information reliable. Nah, ini overload tidak reliable karena tidak lebih dari 0,7. Redundancy reliable, intention reliable. Ini juga composite reliability. Semuanya valid karena lebih dari 0,7. Semua variabel dikatakan valid. Nah, ini valid atau bisa dikatakan reliable karena data tersebut lebih dari 0,7. Selanjutnya yaitu model fit. Kita next model fit. Jadi tadi di kelompok alpha ini semua yang hijau ini reliable, ya reliable, dan yang merah ini tidak reliable. Nah, ini juga composite reliabilitas. Semua variabelnya reliable. Nah, yang kelompok apa? Hanya satu variabel yang tidak reliable, yaitu information overload. Oke, next yaitu fit model. Nah, di sini ada SRMR, DULS, DT, dan C-square, dan NFI. Yang pertama kita bahas yaitu SRMR. Ya, menurut Wiono, jika nilai SRMR kurang dari 0,10 maka terjadi model fit. Nah, di tabel di atas menunjukkan bahwa data tersebut terjadi model fit karena kurang dari 0,10. Kedua yaitu uji DULS. Nah, menurut Wiono juga DULS jika data tersebut lebih dari 0,5 maka terjadi model fit. Nah, data di sini lebih dari 0,5. Oke, selanjutnya uji DG ini menurut Wiono jika DG tersebut nilai tersebut lebih dari 0,05 maka terjadi model fit. Nah, ini DG. Nah, ini lebih dari 0,5. Selanjutnya C-square. Nah, C-square itu sendiri
nilai dari square data kita yaitu data saya yaitu 224,358. Nah, derajat kebebasan atau DF itu sendiri rumusnya jumlah indikator dikurang 1. Dalam data sebelumnya terdapat 21 indikator dan dihapus menjadi 15 karena ada data yang tidak valid yaitu ada 6. Maka DF sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14 dengan tingkat signifikansi 0,05. Nah, nilai C-square tabel DF 14, A sama dengan 14 dan A sama dengan 0,05 sama dengan 23,685. Nah, karena nilai yang ada di data kita lebih besar dari nilai tabel tersebut yaitu 224,398 lebih besar dari data tabel square, maka nilai square signifikan. Namun perlu digarisbawahi bahwa dalam TLS ini nilai square cenderung lebih besar pada sampel besar dan tidak digunakan sebagai satu-satunya indikator model fit menurut Santoso Raharjo. Nah, selanjutnya yaitu uji NFV menurut Yono 2020. Jika NFV mendekati 1 maka terjadi model fit di tabel. Nah, ini kita lihat apakah mendekati 1 NFV. Nah, tidak ya. Tidak mendekati 1 maka tidak terjadi model fit. Ini juga square kita ini DG tadi. Ini yang kelima atau yang terakhir ini kayaknya sebelum kita masuk ke inner model yaitu uji Q kuadrat. Nah, uji Q kuadrat ini menurut Setiaman Setiaman atau Sapitra atau Wiono, kuadrat ini memiliki prediksi relevansi kurang, memiliki prediksi relevansi dan lemah. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Di TLS prediksi. Oke, kita lanjut. Nah, ini Q kuadrat ini. Nah, ini hasilnya, prediksinya. Nah, ini pada tabel tersebut dissatisfaction lebih dari 0 maka dikatakan predictive relevance. Nah, dikatakan kuat. Nah, yang usage intention tidak lebih dari 0 maka dikatakan kurang memiliki predictive relevance atau dikatakan tidak moderate. Langsung ke inner model uji R-square ini. Oke, kita lanjut. Kita mencari R-square-nya. Nah, ini data R-square-nya dan C-square-nya. Kita cek. R-square sendiri menurut Savitri dikatakan kuat jika lebih dari 0,75, 0,50 moderat dan 0,25 lemah. Nah, di sini kita bisa lihat di variabel usage intention 0,477 berarti moderat. Nah, di sini dissatisfaction memperoleh 0,262. Ini hasil ini bisa dikatakan lemah. Moderat ya, karena 0,26. Nah, ini uji R-square adjustnya ini 67 kuat, 0,67, 0,33 moderat, 0,19 lemah. Ini dissatisfaction 0,234 dinyatakan lemah dan dissatisfaction 0,451 dinyatakan moderat. Oke, kita langsung uji hipotesisnya. Kita langsung sorry, maaf, saya pause tadi untuk biar tidak kelamaan. Nah, ini data dari pengaruh langsung di bootstrapping. Nah, ini data dari dari mediasi ke ini semuanya valid. Nah, ini merah karena tidak valid karena data tersebut tidak melebihi dari 0,05. Nah, tadi sini tidak melebihi 0,005. Nah, di sini yang valid hanya dua yaitu information overload ke DF ini dan DF ke UI. Sisanya tidak valid. Ternyata sudah selesai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.